Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Sarman Kidemang. Kali ini saya ingin memberikan kabar yang luar biasa, yang barangkali ditunggu-tunggu oleh orang juga, atau barangkali akan menjadi bahan cemoohan, terserah. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas yang mengacu kepada surat keputusan Menteri Desa dan Menteri tentang otonomi ini, bahwa desa harus menyalurkan dana bantuan langsung tunai tambahan ini. Jadi karena akibat Covid ini memang sangat luas, PPKM juga diperpanjang, maka ini desa diharapkan atau desa diwajibkan untuk bisa menyalurkan dana desa tambahan. Yang kemarin ini tidak ada ketentuannya, sekarang ada ketentuannya, yaitu mengacu kepada bantuan langsung tunai KPM di bulan pertama tahun 2020. Jadi berapa itu ya, silakan. Khusus, jadi silakan, ini adalah wajib ya. Jadi wajib dana desa dibayarkan kepada KPM. Cuma tidak bisa berlaku surut. Maksudnya berarti nanti apa yang sudah berjalan kemarin 1 Januari, Februari sampai dengan sekarang bulan Agustus atau mungkin 7 bulan ini tidak bisa. Jadi yang berlaku surut adalah yang berlaku yang akan ke depan sampai dengan Desember. Jadi kalau nanti terima katakanlah Agustus, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, itu yang nanti akan dibagi. Jadi kepada warga khususnya yang merasa dirinya belum pernah dapat bantuan apapun, merasa dirinya kena akibat pandemi Covid, silakan panjenengan mengusulkan diri kepada kepala desa nanti atau kepada perangkat desa, kepada desa intinya. Nanti kan desa atau perangkat desa atau kepala desa akan memverifikasi ya. Ini sebelum ketok palu APBDes perubahan. Jadi sebelum APBDes perubahan ini, data para penerima bantuan langsung tunai dana desa ini segera terkumpul, nanti akan diverifikasi ya. Khusus untuk desa saya, untuk desa Randegan, silakan siapapun ya, siapapun yang merasa dirinya kena akibat pandemi Covid ini, entah itu orang kaya sekalipun, mobilnya 5 atau gedungnya tinggi, silakan untuk datang ke balai desa. Karena seingat saya sebenarnya semuanya sudah dapat walaupun apapun bentuknya ya. Jadi silakan dengan adanya keputusan surat edaran dari Sekretaris Daerah yang mengacu kepada Kementerian Desa ini, monggo silakan masyarakat yang merasa dirinya belum pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah, silakan datang di balai desa mendaftarkan diri. Nanti desa akan memverifikasi apakah benar panjenengan ini belum pernah dapat apapun. Ini khusus untuk desa saya, Randegan. Silakan datang ke balai desa, siapapun dia, kaya seperti apapun dia, mobilnya berapapun, rumahnya berapapun, tanahnya berapapun puluh hektar, silakan datang ke balai desa. Akan kita berikan, karena untuk membuat semuanya ya, biar tidak ada omongan lagi belum pernah dapat bantuan apapun, rame, bikin gaduh, silakan ya. Jadi siapapun, karena seingat saya untuk mencari satu rumah pun di Randegan itu tidak ada. Satu rumah loh ya, bukan satu kakak. Karena ternyata satu rumah itu ada 2-3 kakak. Karena sekarang kan mesti bantuan, semua orang ingin dapat bantuan membuat kakak baru. Padahal dia masih satu rumah, masih satu dapur. Nah, jadi tolong ya. Jadi yang kita harapkan adalah satu rumah, bukan satu kakak. Silakan satu rumah yang belum pernah dapat bantuan apapun ya. Jadi berKTP Randegan, berdomisili Randegan. Jadi jangan orang yang ngontrak entah KTP-nya mana aku tidak tahu, nanti kita sukar untuk memverifikasi. Atau orang yang berKTP Randegan tetapi domisilinya di Jakarta juga kami tidak bisa ya. Jadi silakan orang yang berada di Desa Randegan, berdomisili di Desa Randegan, berKTP Randegan, silakan daftar untuk dapat dana desa dari BLT dana desa ya. Kita tunggu 1, 2, 3, 4 1 minggu ini, kita tunggu siapa yang belum pernah dapat apapun.
rumahnya besar, tinggi, gedung tingkat, mobilnya banyak, tanahnya banyak, berapapun silakan datang. Saya ingin sapu bersih siapapun yang belum pernah dapat bantuan apapun, ya, karena selalu ramai merasa dirinya kena akibat pandemi COVID, akibat PPKM. Katanya ini belum dapat bantuan, silakan datang di balai desa untuk bisa memperoleh dana desa. Di bantuan ini diharapkan adalah untuk bisa dinikmati oleh seluruh warga desa Randegan, khususnya bagi yang belum pernah menerima bantuan apapun, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan desa. Jadi ini adalah ibaratnya untuk sapu bersih. Seingat saya sebenarnya kita semua sudah dapat sebenarnya, tetapi ada yang katanya 1, 2, 3 orang yang belum pernah dapat apa-apa. Nah, ini untuk demikian ini karena semuanya juga mengaku kena dampak COVID, mengaku tidak bisa kerja, mengaku kurang penghasilan. Walaupun dia rumahnya gedung, walaupun dia rumahnya tingkat, walaupun dia sawahnya luas, ternaknya banyak, kebunnya banyak, mobilnya saya hitung ada 3, ada 4, dia usaha juga seingat saya lancar, tapi dia mengaku katanya sudah kecil. Oke lah, kita bantu, ya, biar semuanya dapat, ya semuanya dapat apa-apa. Toh mereka yang mengatakan sudah dari pemerintah pusat juga selalu digelontor. Dan ini dana desa yang terakhir ini untuk sapu bersih. Diharapkan tidak ada satu rumah pun yang tidak dapat bantuan, ya. Diharapkan tidak ada satu rumah pun sekalipun dia orang kaya tidak akan akan dapat. Jadi semuanya akan kita sapu bersih dengan dana desa, dengan peraturan yang baru ini. Karena semuanya juga mengaku kena dampak, semuanya mengaku kena akibat dari PPKM. Nah ini, oleh karena itulah rekan-rekan kami mohon, jadi bagi mereka-mereka, bagi kamu-kamu yang merasa dirinya belum pernah mendapat apa-apa, merasa dirinya kena akibat PPKM, silahkan datang ke balai desa, ditunggu ya. Sebelum peraturan ini diputuskan, peraturan desa ini diputuskan untuk diadakan perubahan, maka segera saudara-saudara yang mendengar video ini silahkan daftar di balai desa, khususnya bagi warga desa Randegan dengan peraturan baru ini. Seingat saya, mencari 1, 2 rumah pun sebenarnya sudah sukar, tapi karena selalu komen yang negatif di Facebook, di WA, katanya belum pernah dapat. Silakan datang di balai desa, kita tunggu. Siapa yang belum pernah dapat apa akan kita bantu, ya. 300 per bulan, mungkin selama 3 bulan atau selama 6 bulan, nanti kita lihat peraturannya. Oke? Jadi kita tunggu warga, khususnya warga desa Randegan yang belum pernah dapat bantuan apapun, sekalipun panjenengan adalah orang kaya, sekalipun panjenengan tanahnya luas, mobilnya banyak, silakan datang saja, ya. Kita catat nanti, ya, supaya kita tahu siapa sebenarnya warga Randegan yang belum pernah dapat bantuan apapun, kecuali pegawai negeri, ABRI, polisi, atau pegawai BUMN, BUMD, itu tidak dapat, ya. Atau pensiunan pegawai negeri, pensiunan ABRI, pensiunan polisi, atau pensiunan BUMN, BUMD yang bergaji bulanan. Tapi kalau yang dapat pesangon nalika pensiun, silakan datang, kita bantu dengan dana desa, ya. Oleh karena itu saya tunggu sampai dengan beberapa hari ini untuk bisa mengklarifikasi sebenarnya siapa sih yang belum pernah dapat bantuan dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dari desa. Bantuan dari pemerintah itu apa saja sih yang barangkali masyarakat itu terima? Banyak sekali sebenarnya, ya. Yang pertama adalah PKH, itu program keluarga harapan yang pasti banyak dinikmati oleh warga. Untuk Randegan sendiri kurang lebih PKH ini adalah pesertanya adalah 760 lebih, ya. Ini. Kemudian ada BLT PKH. Jadi PKH ini selain dapat rutin, ada dana dan sebagainya, ada sembako juga dapat uang. Ini yang pertama. Jadi kalau program ini maka panjenengan sudah dapat, tidak ikut, tidak boleh
mengatakan belum pernah dapat apa-apa ya. Kemudian ada juga bantuan BPMT. Nah, ini BPMT ya, bantuan pangan non tunai ya. Jadi ini juga panjenengan dapat itu kan sembako, beras juga macam-macam, ada daging, ada sayur, ada buah. Ini BPMT. Ini juga berarti panjenengan sudah dapat kalau sudah pernah dapat ini. Kemudian BST yang lewat transfer rekening maupun yang diambil di kantor pos lewat di desa, itu bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat. Panjenengan berarti sudah dapat. Dulu pernah ada yang 600, kemudian ada yang 300-an kali berapa itu ya. Ini panjenengan sudah tidak bisa. Kemudian ada BLT dana desa ya. Panjenengan sudah pernah dapat 600 dulu kali 3 beberapa. Kemudian ada yang dapat 300 kali 3. Berarti panjenengan sudah pernah dapat. Tidak boleh ya. Berarti panjenengan kalau mengaku belum dapat, kita akan cek nanti ya. Pasti ada di laptop kita, di basis data kita pasti ada. Kemudian ada juga bantuan gubernur ya, bantuan gubernur dulu sembako. Kemudian karena waktu itu cuma sekali, kita alihkan ke bantuan dana desa 300 ya kan. Tuh, berarti panjenengan sudah pernah dapat. Kemudian bantuan bupati sembako juga apa? Oh ya, gubernur yang 3 kali beberapa itu, yang bantuan bupati yang 1 kali ya. Kemudian dialihkan juga panjenengan ditambah dengan bantuan yang lain. Berarti panjenengan sudah pernah dapat. Jangan sekali-kali mengatakan belum pernah dapat bantuan apapun ya. Kemudian ada JPS bupati yang kemarin mulai 200, entah mau berapa kali ini yang 200, yang ada yang lewat rekening, ada yang diambil di kantor pos di balai desa ya, ada. Berarti panjenengan sudah pernah dapat bantuan dari pemerintah. Kemudian BLT dana desa ya, BLT dana desa. Desa itu sudah membagi-bagi juga ya. Waktu sebenarnya untuk sapu bersih, tapi ternyata masih ada orang mengatakan belum pernah dapat bantuan. Minimal 1 rumah. Sekarang itu 1 rumah ada yang 2-3 kakak. Minimal dapurnya hanya 1, minta banyak lah ini. Sekarang kan mesti bantuan, banyak orang bikin kakak karena ingin dapat bantuan. Tapi sekali lagi, bahwa yang saya harapkan adalah 1 rumah. 1 rumah ada yang belum dapat bantuan apapun dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, desa, silakan datang di balai desa, nanti kita akan daftar ya. 1 rumah, bukan 1 kakak. Kalau 1 kakak, semua orang sekarang 1 rumah ada yang 2-3 kakak ya toh. Tolong, ini yang penting 1 rumah ya, dapurnya 1 itu ya. Tolong, ini yang belum pernah dapat bantuan apapun, sekalipun kaya, sekalipun rumahnya gedung tingkat, sekalipun mobilnya banyak, silakan datang ke balai desa, akan kita bantu. Kalau memang belum pernah dapat bantuan apapun. Kemudian bantuan sosial beras yang kemarin 10 kilograman itu ya, berarti panjenengan sudah pernah dapat. Kemudian ada BLT UMKM yang punya usaha, yang pakai masuk rekening itu, yang mengajukan lewat aplikasi UMKM itu, yang kalau tidak salah dulu 2.400.000 atau berapa, atau 1.200.000 itu ya, berarti panjenengan sudah pernah dapat bantuan. Jadi itu tidak boleh ikut mengatakan belum pernah dapat bantuan apapun. Jadi yang saya inginkan adalah panjenengan segera datang ke balai desa dalam jangka 1, 2, 3, 4 hari ini. Silakan ke balai desa, mengatakan alamatnya di mana, dapat bantuan apa belum, nanti kita akan cek. Tapi silakan panjenengan mengajukan, sekalipun panjenengan orang kaya, tidak apa-apa.